Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Andriani, tim 1853 1188 dari kelas PAI 5A. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS metodologi pendidikan, yaitu dengan mempraktekkan 10 metode pembelajaran PAI. Yaitu tentang beriman kepada malaikat. Simak ya teman-teman. Metode ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Nah, beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang kedua. Nah, sebelum itu, apa sih Bu yang dimaksud dengan malaikat? Nah, malaikat itu adalah makhluk gaib ciptaan Allah yang tercipta dari nur atau cahaya. Malaikat ini tidak pernah ingkar, dia selalu taat dan patuh dengan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa itu beriman kepada malaikat? Adalah berarti kita itu harus percaya dan yakin bahwa malaikat Allah itu ada, yaitu dengan menetap meyakini dengan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan bahwa malaikat Allah itu ada. Nah, ada banyak sekali jumlah malaikat yang Allah ciptakan, sampai beribu-ribu, bahkan tidak terhitung oleh kita. Tapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Apa itu sih? Nah, yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Yang kedua ada malaikat Mikail yang bertugas membagi rezeki kepada seluruh umat manusia. Yang ketiga ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat. Ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Ada malaikat Raqib dan Atid yang bertugas untuk mencatat amal baik dan buruk manusia. Ada malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas menanyakan amal baik dan buruk manusia di alam kubur. Ada malaikat Malik yang bertugas menjaga pintu neraka, dan ada malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Nah, apa aja sih sifat-sifat wajib malaikat yang kita ketahui ya? Yang pertama itu malaikat tercipta dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, dan tidak tertarik kepada yang jenisnya. Dan malaikat itu juga tidak berdosa karena dia selalu patuh dan taat kepada semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus itu apa sih Bu hikmah beriman kepada malaikat? Yaitu untuk kita setiap apapun yang kita lakukan itu kita merasa selalu diawasi oleh adanya malaikat. Jadi segala perbuatan kita itu apabila kita yakin bahwa ada malaikat, kita akan selalu melakukan perbuatan yang baik. Kalau melakukan perbuatan yang buruk, kita takut nanti dicatat oleh malaikat. Metode tanya jawab. Anak-anak ibu hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Nah, sebelum ibu memulai pelajarannya, ibu ingin bertanya pada anak ibu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat menurut kalian yang kalian ketahui? Iya, baik, ibu akan menjawab pertanyaan dari Sandy. Nah, tadi Sandy menjawab, Bu, apa sih hikmah beriman kepada malaikat? Nah, hikmah beriman kepada malaikat, apabila kita beriman kepada malaikat, kita itu merasa diawasi oleh malaikat. Apapun yang kita lakukan, kita selalu merasa bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi. Jadi kita takut untuk berbuat yang buruk. Nah, misalnya Sandy melihat uang si Nana, dia itu terkeluar dari tasnya. Sandy melihat, wah, uang Nana keluar. Bisa saja kan Sandy mengambilnya tanpa Nana ketahui. Nah, tapi karena Sandy itu merasa diawasi oleh adanya malaikat, jadi Sandy itu takut kalau misalkan Sandy mengambil uang Nana tadi itu yang terkeluar dari tas, maka akan dicatat oleh
malaikat atid yang mencatat perbuatan buruk bahwa Sandy sudah mencuri uang si Nana. Nah, tapi karena Sandy merasa bahwa dia usus malaikat, maka ketika si Nana masuk ke kelas, Sandy mengatakan kepada Nana, nah itu uang kamu keluar loh dari tas, mau jatuh nanti hilang. Nah, Sandy mengingatkan seperti itu pada Nana. Maka Sandy akan dicatat amalnya oleh malaikat rakib, amal baiknya, karena sudah mengingatkan anak supaya duitnya tidak jatuh atau tidak hilang. Seperti itu ya Sandy. Jelas? Bagaimana? Jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Metode diskusi. Anak-anak ibu hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Nah, ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok. Setiap anggotanya itu ada moderatornya, ada sekretarisnya, dan ada anggotanya untuk mempresentasikannya. Ibu akan membaginya materinya masing-masing ya. Kelompok pertama itu materinya tentang pengertian malaikat. Kelompok kedua itu materinya tentang bagaimana cara kita itu beriman kepada malaikat. Nah, kelompok tiga itu materinya tentang ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Dijelaskan ya beserta tugas-tugasnya. Dan yang kelompok yang terakhir, kelompok yang keempat itu membahas tentang apa hikmah dari kita itu beriman kepada malaikat. Ibu kasih waktu 30 menit ya untuk didiskusikan kelompok masing-masing. Setelah hasil diskusinya selesai, maka akan dipresentasikan ke depan ya. Ibu tunggu 30 menit. Metode pembiasaan. Anak-anak ibu hari ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin ya, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Nah, bagaimana Bu perilaku beriman kepada malaikat? Nah, seharusnya kita itu harus menanamkan perilaku beriman kepada malaikat, yaitu dengan cara jujur, amanah, apapun misalkan kayak minggu kemarin ya, Ibu kan minta tolong untuk menyampaikan tugas kepada teman-temannya, lalu disampaikan oleh Lala. Nah, Lala itu termasuk orang yang amanah karena Lala merasa diawasi bahwa ada malaikat. Apabila Lala tidak menyampaikan amanah ibu untuk memberikan tugas kepada teman-temannya, maka akan dicatat amal buruknya. Nah, semoga tidak hanya pada hal ini, semoga anak ibu semua bisa berperilaku jujur dan amanah apabila menyampaikan amanah dari orang lain, dan apabila seorang lain itu mengatakan, maka harus jujur. Apapun yang dilakukan harus senantiasa bersikap jujur, karena kita itu harus merasa diawasi bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Jadi kita harus selalu berbuat yang baik, berbuat yang amanah, dan berperilaku yang jujur. Ada pemberian tugas. Anak-anak ibu ini, minggu depan kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Nah, jadi ibu kasih tugas kalian mencari informasi atau mencari sebuah artikel tentang beriman kepada malaikat. Kemudian minggu depan tugasnya dikumpul ya. Nanti ibu akan panggil satu-satu. Kemudian kalian akan menjelaskan dari artikel yang kalian dapat tentang beriman kepada malaikat. Ya, ibu tunggu. Semoga dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Metode latihan. Ini kan minggu kemarin sudah dijelaskan bahwa hari ini kita akan ulangan. Ya, materi tentang minggu kemarin, yaitu beriman kepada malaikat. Semoga anak-anak ibu sudah belajar ya, supaya bisa menjawab pertanyaan dari ibu. Nah, ada 3 soal. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan malaikat? Kan ibu sudah jelaskan minggu kemarin. Dan yang kedua itu sebutkan dan jelaskan 10 malaikat yang wajib kita imani. Dan yang ketiga itu bagaimana cara kita sebagai manusia mengimani malaikat. Silahkan jawab ya, dikasih waktu 1 jam. Metode kerja kelompok.
Anak ibu hari ini, tadi kan ibu sudah menjelaskan sekilas materi tentang beriman kepada malaikat. Itu ada tugas kelompok. Kalian membuat sebuah peta konsep, eh, masing-masing kelompoknya itu ibu menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu membahas tentang pengertian malaikat. Kelompok kedua menjelaskan tentang 10 malaikat yang wajib kita imani. Dan kelompok yang ketiga itu membahas tentang hikmah beriman kepada malaikat. Kalian membuat peta konsep itu semenarik mungkin. Bisa kalian taruh gambar-gambar atau gambar-gambar yang menarik. Pokoknya bikin peta konsepnya semenarik mungkin. Ibu kasih waktu 1 minggu ya. Minggu depan ibu periksa peta konsepnya kalian dan kalian jelaskan dari hasil peta konsep kalian masing-masing ya. Kasih waktu seminggu, semoga dapat mengerjakannya dengan baik. Terima kasih. Metode keteladanan. Anak-anak ibu hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin ya, yaitu tentang beriman kepada malaikat. Nah, apa aja sih Bu hikmah beriman kepada malaikat? Nah, yaitu dengan berlaku jujur, amanah, dapat dipercaya, dan melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang yang jujur, yang tawakal. Apabila beliau dicaci, beliau itu selalu sabar, tawakal, dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau selalu meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan perintahnya. Jadi kita itu sebagai wujud kita itu beriman kepada malaikat, maka kita harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu jujur, tawakal, amanah, dapat dipercaya, dan menjauhi larang-larangannya dan melaksanakan perintahnya. Metode pemberian ganjaran. Selamat pagi anak ibu hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Sebelum ibu jelasin, di sini udah nggak anak-anak ibu yang sudah mengetahui atau mengerti bisa menjelaskan tentang apa itu beriman kepada malaikat? Ya, Sandy silahkan. Iya betul apa yang dikatakan Sandy, beriman kepada malaikat itu berarti kita harus mempercayai dan yakin bahwa malaikat Allah itu ada. Ya, kita berikan tepuk tangan ya untuk Sandy. Metode kisah. Selamat pagi anak ibu hari ini. Hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada malaikat. Nah, beriman kepada malaikat itu berarti percaya dan yakin bahwa malaikat Allah itu ada. Nah, Nabi Muhammad ibu akan jelaskan ada sebuah kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau itu adalah orang yang sangat jujur. Beliau itu orang yang sangat mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang Allah perintahkan, karena beliau itu merasa apapun yang dia lakukan itu selalu diawasi oleh malaikat. Nah, contohnya saja ketika beliau dicaci, dihina, dimaki, beliau tidak pernah membalas perbuatan orang yang telah menghina beliau. Beliau malah mendoakan semoga orang tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kisah itu Nabi Muhammad itu percaya dan yakin bahwa ada malaikat yang selalu mengawasi dia. Dia tidak mungkin membalas perbuatan jahat orang yang telah mencacinya, karena akan dicatat oleh malaikat. Perbuatan itu karena itu termasuk perbuatan buruk apabila membalas kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita. Kita sebaiknya harus mendoakan. Misalkan ada anak ibu itu dihina.
misalkan salah satunya, misalkan Sandy itu dihina, dicaci oleh temannya, Sandy tidak boleh membalasnya dengan hinaan ataupun dengan perilaku yang tidak enak, tapi Sandy doakan semoga orang itu dapat hidayah dan tidak berbuat buruk seperti itu lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.